Apa yang menarik waktu belajar filsafat Mmm. bagi Mas Dea? Awalnya itu aku kaget ya, kayak, "Oh, kok ada dunia kayak gini?" gitu. Kok ada orang-orang yang menghabiskan waktunya, mendedikasikan diri itu untuk memikirkan dunia itu apa gitu, realitas itu Mmm, apa, bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin terlintas di kepalaku ketika aku belum ada di lingkungan itu kan. Kayak, ya iya gimana cara memperoleh pengetahuan? Ya tahu aja gitu kan. Tapi iya begitu iya. belajar filsafat kayak, oh ternyata ada ya pikiran-pikiran seperti ini dan ternyata lumayan enak juga gitu ketika dipelajari, lumayan menyenangkan untuk jadi exercise pikiran. Terus juga ketika kuliah itu aku menemukan minatku, aku belajar jadi penulis, penulis sastra, menulis fiksi, menulis, esai non fiksi. Nah, filsafat itu kurasa memberikan landasan yang cukup solid buatku, jadi fundamental lah gitu untuk, memahami teks, untuk membangun argumentasi, untuk, belajar, apa namanya ya, retorik gitu ya, untuk memikat orang gitu lewat tulisan. Jadi gimana caranya supaya ide kita itu nggak hanya kuat, tapi juga memikat. Kurasa itu semua, dasarnya kudapatkan dari studi filsafat. Siapa filosof favorit pada saat, Mmm. pertama Mungkin belajar? bukan favorit ya, tapi yang paling, kudalami waktu itu Mhm. untuk konsentrasi studiku, skripsiku juga tentang dia, itu Arthur Schopenhauer. Siapa dia itu kalau boleh dijelasin? Dia itu, filsuf abad ke-17, abad ke-18 di Jerman ya, sejaman sama Hegel. Oh, Tapi, oke oke. waktu itu Hegel itu seperti superstar gitu di dunia filsafat di sana. Kalau dia mengadakan kelas gitu, ramai sekali pesertanya, penuh. Nah, Schopenhauer Mhm ini sebagai kontemporernya dia, sebagai orang yang hidup sezaman sama dia, bitter sekali sama kesuksesan Hegel gitu. Jadi, cukup banyak waktu dia habiskan di bukunya itu untuk meledek Hegel gitu-gitu. Nah, awalnya yang bikin aku tertarik sama Schopenhauer tuh justru cara dia nulis itu gitu. Kalau filsuf mhm lain tuh kan serius sekali kebanyakan ya, kayak misalnya kita mhm. baca Heidegger gitu, serius sekali ngomongin hal-hal remeh pun dia serius gitu, ngomongin pekerjaan sehari-hari serius. Atau kalau kita baca Sartre gitu, Sartre itu kayak orang mabuk gitu kan, ngomongnya sulit sekali dipahami. Tapi kalau kita baca Schopenhauer tuh memikat sekali. Jadi dia itu bisa mengolok-olok filsuf lain, dia bisa, nge-flip referensi, misalnya dia ngutip Plato, terus dia flip, dengan cara dia sendiri, jadi sangat memikat. Nah, awalnya aku tertarik tuh itu, karena craftsmanship dia sebagai seorang penulis. Nah